Kami mengecewakan mereka-mereka yang pesimis dan menduga kami tidak bisa mendaftar. Hari ini kita membantah pandangan sinis bahwa koalisi tidak solid. Kita solid. Kita tidak solid. Kita solid. Kita kokoh. Kita bergerak untuk berubah. Pendidikan yang sifatnya aplikasi itu harus dekat dengan sektor di mana itu dipraktekkan. Kalau di dalam kesehatan ada istilahnya tacit knowledge. Tacit knowledge itu ilmu yang dipelajari dengan praktek. Dan perlu interaksi antara mentor dengan yang belajar. Itu tacit knowledge itu tidak bisa hanya dipelajari di atas kertas. Misalnya, Anda mau belajar dari perawat yang membantu dokter bedah. Nggak mungkin Anda belajar hanya di atas buku. Bisa nggak di atas buku? Nggak bisa. Anda harus masuk ke ruang operasi, Anda harus mengikuti prosesnya sehingga Anda punya. Nah, yang begini itu harus dikerjakan bersama. Tapi itu bukan hanya di sektor kesehatan. Di sektor engineering begitu, di sektor kuliner begitu. Banyak sektor yang sifatnya pendidikan aplikatif itu harus bekerja bersama. Nah, ini harus diberikan insentif supaya dunia usaha yang berada di bidang itu mau membuka diri agar peserta didik bisa praktek di tempat mereka. Negara yang harus memberikan supaya mereka mau membuka diri. Karena kalau tidak, teman-teman akan kesulitan mendapatkannya. Lalu terkait dengan tadi diceritakan ada tanggung jawab yang belum ditunaikan ya. Itu harusnya ditunaikan, enggak boleh tidak. Karena kalau apalagi Covid-nya sudah lewat, kira-kira gini, bayar upah sebelum keringatnya kering. Dan ini udah kering berkali-kali, upahnya belum dibayar. Betul nggak? Harusnya dilaporkan itu. Menurut saya yang begini-begini harus beres, tidak boleh ini ditunda. Apalagi mereka-mereka yang bekerja dengan Covid. Teman-teman, saya boleh sampaikan di sini. Saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadapi ujian yang cukup besar. Covid, tidak ada kota lain yang menghadapi Covid sebanyak Jakarta. Tidak ada. Dan saya kebetulan bertugas di situ. Jadi saya menyaksikan dari dekat, siapapun yang bekerja menangani urusan Covid, dia berurusan dengan resiko yang cukup besar. Kalau yang dari jauh itu cuma dengar laporan. Tapi kalau yang bekerja sehari-hari, itu tahu persis resikonya sangat besar. Jadi ini harus dibereskan, tidak ada pengecualian. Oke, izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mas Anies, ini bukan, Bang Anies. Sebelumnya Bang Anies, ini bukanlah forum yang panas atau ini sebagai macamnya, tapi sepertinya izinkan saya sedikit memanasi forum pada siang hari ini. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hidup rakyat Provinsi Jambi! Hidup! Baik, sedikit Mas Anies. Jadi sudah disampaikan oleh Saudara Raju tadi terkait problematika batubara per hari ini. Kami dari BEM-BEM yang ada di Provinsi Jambi, khususnya dari UIN Jambi, sudah beberapa kali melakukan aksi meminta komitmen dari Bapak Gubernur Jambi untuk melakukan yang namanya jalan khusus. Dan juga per hari ini banyak daripada waktu itu cawe-cawe dari Bapak Gubernur. Bahwasanya dia sudah menjanjikan dari tahun kemarin bahwasanya penyelesaian jalan batubara tersebut. Tapi sampai hari ini tidak terselesaikan sama sekali. Itulah mangkraknya. Nah mungkin ya sedikitlah. Kalau boleh diberi ilustrasi, berapa panjang jalan yang dibutuhkan untuk itu? Oh itu jalannya kurang ini, tapi yang jelas titiknya itu dari Jalan Kotoboyo sampai ke arah Tempino. 400 km lebih. Jadi ya paling tidak, ini kan kita kan sama-sama dari tadi ingin bertanya juga kan Bang Anies. Kami dari BEM Jambi sebenarnya kan ingin mengadu gagasan dan argumen dengan calon presiden. Cuman dari tadi belum ditunjuk oleh kakak-kakak MC. Tapi ya seandainya memang insya Allah Mas Anies terpilih kan, ya sekalianlah saya menambahkan. Bagaimana sih komitmen penyelesaian sengketa batubara ini? Terima kasih. Terima kasih.
Makasih. Begini, sebenarnya kalau kita melihat di berbagai praktek banyak tempat, ketika logistik yang digunakan atau logistik yang diangkut itu end to end. End to end itu artinya berangkat dari satu titik sampai ke titik lain dan tidak perlu berhenti di tengah. Sebenarnya yang paling efisien itu selalu rel kereta. Rel kereta. Kenapa? Karena dia tidak perlu berhenti di mana-mana. Lain kenapa pakai kendaraan mobil? Supaya namanya aja mobil, supaya mobile. Mobile artinya bisa bergerak kanan kiri. Tapi kalau barangnya dari ujung ke ujung selalu menggunakan pendekatan kereta, itu jauh lebih efisien. Investasi di awalnya mungkin mahal, tapi jangka panjangnya menjadi murah. Menurut saya itu salah satu opsi yang harus dieksplorasi ke depan. Ya. Dan sesungguhnya kalau kita lihat sejak era kolonial dulu ketika teman-teman lihat jalur kereta api itu selalu jalur logistik untuk batu bara di Sawah Lunto, untuk di Pelaju, BBM dan lain-lain. Nanti tapi saya melihat begini, kalau itu pakai jalan, maintenance-nya mahal sekali. Karena truk-truk yang lewat tuh volume bebannya besar sekali. Besar sekali. Perawatannya akan mahal. Kami termasuk yang melihat kereta api ini harus dibangun lebih banyak lagi. Supaya jalur-jalur yang sifatnya itu end to end kebutuhannya itu bisa menggunakan kereta api. Dan insya Allah itu jauh lebih efisien. Kita coba explore opsi itu ke depan ya. Teman-teman, saya termasuk yang ingin kalau membuat janji sudah bikin studi dulu. Saya tidak ingin membuat janji untuk tepuk tangan. Saya ingin membuat janji untuk bisa dilaksanakan. Itu berbeda sekali. Supaya bisa terlaksana. Jadi, tapi saya mendengar soal itu. Lalu yang kedua, soal tambang ilegal. Semua yang ilegal harus kena sanksi, harus kena hukuman dan tidak boleh dibiarkan. Kalau Anda melakukan sesuatu yang ilegal dan dibiarkan, maka itu menular. Dan yang paling rugi siapa kalau ada ilegal itu? Masyarakat dan negara yang paling rugi. Kan pendapatannya tidak masuk juga ke negara, bukan? Karena ilegal. Nah, praktek-praktek seperti ini yang harus dibersihkan. Dan kita hari ini menyaksikan negara kita banyak sekali korupsi di aspek penerimaan. Sementara perhatian di aspek penerimaan itu rendah. Korupsi yang dibicarakan biasanya korupsi aspek pengeluaran. Padahal penerimaan luar biasa. Ngambilnya X ton, bayarnya Y ton. Nah terus yang sisanya kemana? Karena itu kami melihat standarisasi, kemudian monitoring di dalam aspek pendapatan menjadi penting. Itu baru yang legal yang bisa diukur. Yang ilegal diukur pun tidak, uangnya hilang. Jadi kalau yang ini saya mau komit. Saya komit untuk bicara tentang pemberantasan ilegal. Jin, ini dari tadi yang bertanya cowok-cowok semua. Kita berikan satu penanya terakhir untuk perempuan. Satu untuk perempuan kita akan berikan. Satu untuk perempuan, silakan. Baik, mungkin boleh Bang Anies yang pilih atau kita yang pilih Bang? Langsung saja kita yang pilih. Silakan Bani. Silakan. Satu pertanyaan Satu ya? pertanyaan, satu poin. Langsung. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dari UIN STS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat Pak di 2018, di situ perdialogan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya
selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, Teman-teman kondusif, dan teman-teman tenang. Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Bang Anies. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies silakan. Silakan Bang Anies. Gini, teman-teman, ini teman-teman sekalian, kita senang sekali bahwa teman-teman punya aspirasi yang banyak, punya pikiran yang banyak. Itu artinya kita tidak diam. Saya mohon kalau teman-teman berkenan, Anda tuliskan, tapi tolong tuliskan nama dan nomor HP juga, sehingga saya bisa komunikasi lebih jauh ya. Kenapa teman-teman? Kalau memungkinkan sih pengen dialognya itu panjang terus. Di sisi lain ada teman-teman yang juga sudah menunggu untuk kegiatan berikutnya dan saya harus meneruskan perjalanan. Jadi inginnya segalanya serba panjang, tapi mudah-mudahan walaupun singkat substansinya sampai ya. Bung Doni, tentang pariwisata yang potensinya besar tetapi belum tumbuh. Nah begini, potensi pariwisata yang besar itu harus ditopang dengan fasilitas pendukung. Yang utama adalah konektivitas, transportasi pertama. Yang kedua, kenyamanan ketika berada di lokasi. Fasilitas di lokasinya itu harus membuat yang berlibur tidak repot, tapi betul-betul bisa berlibur sesuai dengan keinginan mereka. Dan disitulah kenapa perlu menyiapkan infrastruktur penunjang yang standarnya tinggi. Yang ketiga, perlu ada pekerja pariwisata yang melayani dengan standar pengunjung, bukan standar tuan rumah. Ini beda ya, pengunjungnya datang dengan standar pelayanan yang mereka pernah alami di tempat-tempat lain, lalu datang ke tempat pariwisata yang baru, ternyata standar pelayanannya tuan rumah beda dengan tamu. Apa yang terjadi? Tamunya kecewa. Karena itu standar pelayanan harus ditingkatkan, dan itu artinya kualitas pelayanan dan orang-orang yang bekerja harus ditingkatkan standarnya. Jadi dalam jangka pendek infrastruktur, dalam jangka menengah vokasi dan pelatihan supaya pelayanan akan bisa setara. Sesudah itu pemerintah harus bekerja bersama swasta, membantu swasta mempromosikan. Karena kalau pemerintah yang mempromosikan biasanya cuma jadi pameran-pameran aja tuh di kanan kiri. Kita perlu justru swasta yang promosikan, tapi pemerintah yang membantu memfasilitasi. Gitu ya, Dani ya. Oke. Kemudian yang terakhir dari Dina tadi. Dina ya namanya ya? Iya, jadi Dina, saya pernah sampaikan, dan itu sudah dijawab berkali-kali. Sudah jawab berkali-kali, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, berhak untuk saya jawab. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kan fokus Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018 saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil
presiden. Dan saya sampaikan, saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan, saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019, saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nggak mau. Karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil, saya tidak bersedia. Jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia. Sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Kondusif teman-teman? Tolong kondusif semuanya. Kondusif teman-teman? 1, 2, 3, 4. Hanya yang bertanya. Hanya yang bertanya yang naik. Hanya yang bertanya. Oke, Baik. silakan. Mungkin nanti untuk sesi foto-foto dan juga dokumentasi teman-teman yang lainnya yang baru saja memberikan pertanyaan, mungkin boleh langsung untuk turun ke bawah. Baik, kita cukupkan untuk kertas dari teman-teman pertanyaan. Silakan Cukup. untuk dapat melipir ke bagian kanan. Cukup untuk Teman-teman pengambilan boleh. dokumentasi. Mohon izin rekan-rekan semua. Baik, kita tutup untuk sesi pertanyaan. Bapak, tolong dibantu Tolong teman-teman. kondusif teman-teman semua. Baik. Lebar foto silakan teman-teman sekalian yang mungkin berada di belakang. Bang Anies mungkin biar hadir masing-masing sisi kali ini. Mana semangatnya untuk Anies Baswedan. Teman-teman tertib dan jangan ada dorong-dorong atas satu sama lain. Demikianlah rangkaian acara kita di siang hari ini. Tanyo Bang Anies, dialog kebangsaan Anies Baswedan bersama dengan mahasiswa, organisasi kepemudaan dan paguyuban Provinsi Jambi. Tentunya kami sebagai pemandu acara rangkaian Tanyo Bang Anies kali ini memohon maaf apabila selama berlangsung di acara ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Muhaimin, Indonesia adil dan makmur untuk semua.